Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ayat yang terakhir ya. Kemarin ihdinas syiratal mustaqim, sekarang syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sebelum itu silakan yang belum subscribe ya, untuk dukung terus channel ini, kajian ini, untuk bisa langsung subscribe. Semoga Anda yang sudah subscribe tetap berada di jalan Allah fisabilillah, dalam sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Firman-Nya syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, adalah sebagai tafsir dari firman-Nya yang jalan yang lurus ya. Kan di sebelumnya ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, di sini itu sebagai tafsirnya. Yang jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Yaitu syiratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya. Dan merupakan badal. Nah, badal itu adalah isim ya, kata benda yang mengikuti isim sebelumnya dalam hukum bacaannya. Oke. Menurut para ahli nahwu, dan boleh pula sebagai atop bayan, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di penjelasan atop bayan itu adalah isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya, berupa isim jamid, isim yang bukan berasal dari kata kerja ya. Hajar, batu, yang berfungsi sebagai naat, sifat, keterangan dalam menjelaskan makna yang dimaksudkan. Isim tersebut kedudukannya dari isim yang diikuti, seperti kedudukan kalimat yang menjelaskan kalimat atau kata asing sebelumnya. Itu ya. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang tersebut dalam surat An-Nisa. Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzi an'amta Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasunal ulaika rafiqa, zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun. Nah, ada keterangannya nomor 9, siddiqun itu apa? Siddiqun adalah orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul, dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana tersebut pada ayat 7 Al-Fatihah. Nah, kemudian siddiqun ya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Quran surat An-Nisa 69-70. Dan firman-Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini selanjutnya ya, yang artinya bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jumhur ulama membaca ghairi ghairi dengan memberikan kasroh pada huruf ro, dan kedudukannya sebagai naat atau sifat. Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca juga dengan memakai harokat fathah di atasnya, yang menunjukkan hal atau keadaan.
itu adalah bacaan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, dan riwayat Ibnu Katsir, Zulhal. Nah, kita lihat Zulhal. Zulhal isim kata benda yang dijelaskan keadaannya oleh hal penjelasan untuk suatu keadaan. Contoh, hada Khalidun muqabbilan. Inilah Khalid dalam keadaan menghadap. Khalidun Zulhal, Khalidnya itu termasuknya Zulhal, yang dijelaskan muqabbilan adalah halnya, penjelasannya itu ya. Nah, jadi dari riwayat Ibnu Katsir ini Zulhal ya adalah zomir dalam kata alaihim, sedangkan amilnya ialah lapad an'amta gitu. Amil apa? Kita lihat lagi. Amil adalah lapad yang mengetahui hal berupa fi'il kata kerja atau sibul fi'il yang menyerupai fi'il. Isim sifat yang keluar dari fi'il, contohnya Ali tidak berpergian dalam keadaan jalan kaki, atau lapad yang bermakna fi'il. Contoh, soh sakitan, diamlah dalam keadaan tidak berbicara gitu. Penjelasan secara keseluruhan dalam hal ini adalah jika terdapat sebuah kalimat roja'al jundu dofiron, tentara itu telah kembali dalam keadaan menang, maka kata zundu itu adalah sebagai wasohibul hal, sedangkan kata roja'a adalah sebagai amil dan kata dofiron sebagai hal gitu ya. Gitu. Artinya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu mereka yang peroleh hidayah, istiqomah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, bukan jalan orang yang mendapat murka, yang hendak mereka telah rusak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya, bukan juga jalan-jalan orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka berada dalam kesesatan serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Pembicaraan di sini dipertegas dengan kata la atau bukan, guna menunjukkan bahwa di sana terdapat dua jalan yang rusak, yaitu jalan yang diambil oleh orang Yahudi ya, dan jalan orang Nasrani. Nah, jadi bisa diartikan juga Ghairil magdubi itu adalah jalan Yahudi, waladolin itu adalah Nasrani gitu ya. Juga untuk membedakan antara kedua jalan itu agar setiap orang menjauhkan diri darinya, tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani gitu. Jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Sementara itu orang-orang Yahudi tidak memiliki amal, sedangkan orang Nasrani tidak memiliki ilmu atau agama. Oleh karena itu, kemungkaran bagi orang-orang Yahudi, sedangkan kesesatan bagi orang-orang Nasrani. Karena orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya berhak mendapatkan kemurkaan. Nah itu ya, ini catatannya ini. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya berhak mendapatkan kemurkaan. Hati-hati ya, yang berilmu tidak diamalkan maka tunggu murka Allah gitu ya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sedangkan orang Nasrani tatkala mereka hendak menuju kepada sesuatu, mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya. Hal itu karena mereka tidak menempuhnya melalui jalan yang sebenarnya. Yaitu mengikuti kebenaran, maka mereka pun masing-masing tersesat dan mendapat murka. Namun sifat Yahudi yang paling khusus adalah mendapat kemurkaan, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala mengenai diri mereka, orang-orang Yahudi ya, man la'anahullahu wa ghadiba alaih, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Surat Al-Maidah ayat 60. Sedangkan sifat Nasrani yang paling khusus adalah kesesatan, sebagaimana firman-Nya mengenai ihwal mereka, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu ala sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad SAW,
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu ya Quran surat Al-Maidah 77. Ya, kenapa Magdubi itu disandarkan bahwa untuk bahwa artinya orang Yahudi, kemudian waladolin yang sesat itu adalah Nasrani? Ini adalah keterangannya ya. Jadi suka menyesatkan Nasrani itu gitu ya. Sawa'is sabil, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus gitu. Masalah ini banyak disebutkan dalam hadis dan asar dan hal itu cukup jelas. Oke, itu ya. Kita coba baca catatannya. Oke, tentang surat Al-Fatihah ini ya. Tadi sudah beres sampai waladolin. Oke, kita atau berapa banyaknya? Oh, banyak ya catatannya ya. Oke, baik, untuk catatan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita cukupkan dulu ini untuk pembahasan waladolin ya, ayat terakhir di surat Al-Fatihah. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Jika suka silahkan like, dan jika ada yang ingin sampaikan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Ditutup dengan doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.